101,4 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif ya, tentunya di Pro 2 Kreatif kali ini kamu masih bersama aku Mika yang ketemani kamu di kelas inspirasi sahabat kreatif untuk edisi hari ini Kamis 29 April 2021 tentunya. Ya, dimana pada pagi hari ini sahabat kreatif kita sudah kedatangan narasumber kita. Itu ada Ayi Kurniasi SPD ya. Jadi beliau ini adalah tenaga pendidik PLB dari pendidikan luar biasa di sahabat kreatif Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dimana sudah hadir di depan aku tentunya di pagi hari ini. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Mbak Ayi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik ya. Baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah masih lancar. Masih lancar ya. Oke deh, Mbak Ayu ada nama panggilan khusus nggak untuk Mbak Ayu? Ayi aja. Ayu aja ya. Jadi nggak ada panggilan khusus ya? Nggak ada. Oke, jadi Mbak Ayu Kurniasi ini adalah seorang tenaga pendidik PLB ya Mbak ya? Iya betul. Oke, mungkin di kesempatan kali ini sahabat kreatif ya, jadi Mbak Ayu akan memberikan mungkin inspirasi untuk kita semua yang dimana akan menceritakan seputar pengalamannya sebelum menjadi seorang tenaga pendidik PLB mungkin ya Mbak Ayu ya. Oke, gimana Mbak? Udah siap? Sudah siap. Oke deh, kalau gitu untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak Ayu. Oke, selamat pagi sobat kreatif semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Ayi Kurniasi, lulusan dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya bekerja di Pusat Layanan Autis sebagai tenaga pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Pusat Layanan Autis Bangka Belitung. Oke, mungkin kalau misalnya di awal ada yang bertanya-tanya mungkin pendidikan luar biasa apa sih? Memang ada ya jurusan seperti itu. Itu juga tersirat ketika awal-awal aku masuk kuliah. Karena kondisinya aku juga masih awam dulu dan tidak tahu pendidikan luar biasa itu apa. Hanya berdasarkan rekomendasi dari orang tua, makanya ngambil untuk jurusan ini kayak gitu. Itu sih kalau misalnya untuk informasi awalnya. Oke, jadi untuk awalnya sendiri berarti sebelum masuk ke jurusan itu berarti Mbak Ayi ini memang direkomendasikan oleh orang tua nyaranin untuk ngambil jurusan itu kayak gitu. Oke, jadi itu untuk awal-awalnya ya Mbak ya. Untuk awal. Nah kalau juga sebelumnya emangnya rencananya Mbak Ayi itu untuk kuliah mungkin itu ngambilnya jurusan apa? Kalau dulu kuliah karena dulu SMA-nya itu tetaplah eksak ya ke arah sana gitu, pengen ngambilnya fisika kayak gitu. Cuman dari orang tua ngarahin untuk coba ambil ke jurusan pendidikan luar biasa karena tenaga pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih sedikit dan peluang kerjanya tuh masih banyak banget gitu, lebih potensial di situ seperti itu. Oke, jadi itu untuk pengalaman awal Mbak Ayi nih sahabat kreatif ya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya lagi seputar dengan perjalanannya mungkin ya dari mulai kuliah sampai hingga profesi dia sekarang ini. Tentunya jadi buat kamu yang ingin bertanya di pagi hari ini boleh bergabung di line WhatsApp kita di 0811771922 ataupun juga kamu boleh untuk langsung komen aja di Instagram kita di @rripro2semeliat dan juga kita sedang melakukan live Instagram ya bersama dengan PLA Bubble juga ya. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif tentunya nanti akan kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng-bareng sama Pro 2 FM dan juga di kelas inspirasi hari ini. Oke, sahabat kreatif ya, balik lagi tentunya masih di kelas inspirasi kita di pagi hari ini dan juga masih bersama dengan Mbak Ayi Kurniasi SPD ya, yang dimana Mbak Ayi ini merupakan tenaga pendidik PLB nih sahabat kreatif ya. Gimana Mbak Ayi, masih semangat? Masih dong. Masih ya, harus semangat ya Mbak ya. Harus pagi juga, belum boleh lemes ya. belum boleh lemes. Oke deh, mungkin Mbak Ayi bisa untuk melanjutkan kembali untuk ceritanya seputaran dengan mengapa mungkin memilih jurusan ini dan juga hingga mungkin sampai di detik seperti sekarang ini. Mungkin boleh silakan untuk Mbak Ayi melanjutkan kembali ceritanya. Oke, sahabat kreatif, kita lanjut lagi ya. Jadi kan udah diceritain nih kalau misalnya kondisinya tenaga pendidik jurusan PLB
PLB ini masih sangat sedikit. Bisa dicari tahu sendiri, mungkin bisa di googling. Itu universitas di Indonesia ini hanya ada 12 universitas untuk saat ini, 11 universitas negeri dan 1 universitas swasta yang memiliki jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Nah, untuk lokasinya sendiri nih, kalau misalnya memang teman-teman berminat, di Pulau Sumatera sendiri cuma ada di Universitas Negeri Padang. Kalau di Pulau Jawa kebetulan sudah merata, di Banten ada di Untirta, di Jakarta sendiri itu ada di Universitas Negeri Jakarta, di Bandung itu ada di Universitas Pendidikan Indonesia dan di UNINUS, Universitas Islam Nusantara. Terus selanjutnya ada di Jawa Tengah itu di Universitas 11 Maret di Surakarta, di Jogja dan di Universitas Negeri Yogyakarta. Terus selanjutnya di Jawa Timur itu ada 2, ada di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang. Nah, selain itu di Kalimantan juga ada nih, posisinya ada di Kalimantan Selatan di Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu juga ada juga di Makassar dan di Manado, seperti itu. Jadi memang masih sedikit sekali dan belum merata. Jadi apalagi kondisinya anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini kan posisinya dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar-benar banyak banget peluang kerjanya, potensial lowongan yang bisa teman-teman cari nih. Maksudnya kayak saya sendiri posisinya kan lulusan Jakarta dan saya memang besar di Jakarta. Cuman kebetulan saya dapat informasi ada lowongan di sini, makanya saya berangkat untuk ke sini kayak gitu. Oke, itu tadi ya. Berarti Mbak I bukan asli sini? Bukan, saya bukan asli sini. Saya besar di Jakarta. Di Jakarta ya, tapi kerjanya merantau ya. Oke, nah itu sedikit cerita ya dari Mbak Ayu nih, sahabat kreatif ya, yang seputaran dengan tenaga pendidik PLB juga. Dan juga kalau mungkin di luar sana juga masih bingung nih Mbak Ayu ya, apakah ada perbedaan untuk menjadi seorang tenaga pendidik PLB dan juga menjadi seorang guru di SDLB gitu? Untuk tenaga pendidik itu hanya sekedar sebutan sih ya. Basicnya kalau untuk PLB sendiri itu kita backgroundnya kita menjadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu yang ada di SLB dan yang ada di sekolah inklusi kalau untuk saat ini. Cuman seiring berkembangnya waktu saat ini pemerintah sudah mulai mendukung program-program layanan disabilitas dengan mendirikan pusat layanan autis atau unit layanan disabilitas, sehingga tenaga-tenaga kePLB-an yang kami backgroundnya guru juga dilibatkan di dalam pusat layanan itu, seperti itu. Oke, jadi tentunya untuk pekerjaannya juga sama ya, berarti ya, sama-sama mengajar, sama-sama mengajar dan sama-sama menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, ya itu ya sahabat kreatif ya. Buat kamu yang ingin bertanya lagi mungkin seputar dengan buat kamu yang masih bingung juga atau masih penasaran dengan tenaga pendidik PLB ini, mungkin mau nanya yang lebih dalam lagi sama Mbak Ayu di kesempatan kali ini, boleh bergabung di line WhatsApp kita di 0811 7179022 nih sahabat kreatif ya, atau kamu juga boleh langsung komen aja di live Instagram kita di @rad_sungai_liat, yang dimana konspirasi akan menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan balik lagi dan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ayu di pagi hari ini sahabat kreatif. Oke sahabat kreatif, balik lagi tentunya masih di kelas inspirasi kita di pagi hari ini ya, masih bareng-bareng sama Mbak Ayu juga nih sahabat kreatif ya, yang dimana kita akan masih bahas-bahas seputar dengan profesinya dari Mbak Ayu sebagai tenaga pendidik PLB ya. Masih semangat Mbak? Masih semangat. Oke, mungkin di luar sana masih ada beberapa orang yang bingung terkait dengan perkuliahannya dari pendidikan luar biasa ini sendiri seperti apa gitu ya, untuk metode-metode perkuliahan seperti apa, dan juga mungkin peluang kerjanya itu lebih besarnya itu di mana gitu Mbak. Mungkin Mbak Ayu bisa untuk memberikan sedikit gambaran mungkin buat teman-teman di luar sana. Mungkin silakan Mbak Ayu. Oke, kalau untuk perkuliahan sendiri ya sama aja sebenarnya kayak perkuliahan biasanya. Cuman yang spesialnya di sini karena hal ini kan mungkin nggak semua orang tahu secara spesifik ya bagaimana anak berkebutuhan khusus, karakteristiknya, terus bagaimana cara mereka belajar, bagaimana kita
Jadi di sini tuh kita belajarin bagaimana kita membentuk suatu lingkungan belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka bisa ngeluarin nih potensi-potensi terbaik mereka dalam segi pembelajaran akademik maupun dari segi social life skill-nya seperti itu. Nah, untuk perbedaan dalam perkuliahannya sendiri, Mbak, apakah memang ada perbedaan yang berbeda dari tenaga pendidik yang lainnya dan juga tenaga pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Jelas sangat ada karena kondisinya untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus kita harus tahu karakteristiknya sampai mana kemampuannya karena kita tidak bisa menggeneralisir kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus karena dengan hambatan atau hal-hal yang mereka miliki terkadang kita harus peka di situ terhadap mereka sehingga kita tahu nih bagaimana kita mengembangkan potensi pembelajarannya sehingga mereka bisa ngikutin pembelajaran di sekolah kayak gitu. Nah untuk spesifikasinya sendiri kan mungkin teman-teman umumnya cuma tahu yang tidak bisa melihat atau tidak bisa dengar padahal kondisinya masih banyak kekhususan lainnya yang seperti hambatan dari segi intelektualnya atau punya hambatan fisik dan motorik. Ada juga yang bahkan dia berprestasi, tapi dia termasuk ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus karena kondisinya anak-anak ini butuh memang dari segi kontrol emosinya kalau anak-anak berbakat ada disebutnya gifted and talented biasanya kayak gitu itu juga mereka juga membutuhkan pelayanan khusus mungkin sobat kreatif mikir kenapa kan sudah pintar sudah berprestasi kenapa masih butuh pelayanan pendidikan khusus gitu padahal ini mungkin sobat kreatif harus tahu mereka itu sebenarnya dari segi emosionalnya di situ terkadang bermasalah tidak semua ini karena tuntutan dari luar yang terlalu tinggi kan kayak gitu. Oke, jadi itu yang lebih spesifiknya lagi ya. Berarti untuk proses perkuliahannya berarti sama aja berarti? Iya, kalau untuk proses perkuliahannya sama aja. Mungkin kalau di Universitas Negeri Jakarta, di sini kita lebih banyak observasinya seperti itu. Itu sebelum pandemi ya. Cuman kalau misalnya pandemi saat ini mungkin memang agak sedikit terbatas sih untuk ininya. Observasi ketemu sama anak muridnya langsung kayak gitu jadi kita langsung belajar dari anak bagaimana kita membangun bonding untuk gimana caranya belajar dengan anak-anak kayak gitu. Oke, itu untuk proses waktu perkuliahannya ya, Mbak Ai ya, gimana tentunya nggak ada perbedaan, cuma ya memang untuk mungkin untuk mata pelajaran yang ada di perkuliahan itu tentu berbeda sama yang pada umumnya. Oke deh ya, sampai terakhir itu tadi ya, sebenarnya dengan mungkin perbedaannya terhadap, tapi tetap untuk gelarnya tetap sarjana pendidikan berarti. Iya betul, tetap sarjana pendidikan. Oke, cuma yang membedakan memang untuk materi-materinya gitu ya. Iya betul. Untuk mata kuliah yang ada di sana. Oke deh ya, itu untuk proses perkuliahannya. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga seputar dengan profesinya Mbak Ai sekarang yang dimana sebagai seorang tenaga pendidik PLB di Pendidikan Luar Biasa Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, baik ya. Oke nih sahabat kreatif, buat kamu yang punya pertanyaan mungkin di pagi hari ini boleh banget bergabung di line WhatsApp kita di 0811 717 9222 ataupun juga boleh langsung komen di live Instagram kita di @rripro2 Sungai Liat ya. Nanti kita akan kembali lagi dan melanjutkan kembali untuk ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama Mbak Ai di kesempatan kali ini. Ya, sahabat kreatif, balik lagi tentunya di kelas inspirasi pada pagi hari ini setelah tadi kita udah bahas-bahas seputar dengan dunia perkuliahannya yang baik ya. Ini pada kali ini kita akan bahas seputar dengan profesinya Mbak Ai sebagai tenaga pendidik PLB. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci Mbak Ai terkait dengan profesi sebagai seorang tenaga pendidik PLB ini. Untuk profesinya sendiri kita sebenarnya lebih concern ke guru ya. Kita itu mulai startnya untuk di usia bahkan balita kayak gitu karena kan bagaimana anak-anak balita ini yang memang sudah terdeteksi memiliki hambatan bisa mendapatkan pelayanan yang tepat gitu sehingga nanti ketika
di usia sekolah tidak ada keterlambatan lagi dalam pendidikannya seperti itu. Jadi dipersiapkan mulai dari usia dini sampai kondisinya biasanya kita di usia sekolah SMA, bahkan ada kuliah juga untuk seperti itu. Jadi itu untuk profesi Mbak ini sebagai seorang tenaga pendidik berarti dari usia anak itu balita gitu Iya ya? betul, balita. Dan gimana mungkin apakah Mbak I pernah menangani anak-anak balita atau belum pernah? Kebetulan saya sendiri pernah megang balita di usia 2 tahun yang punya hambatan dalam berbicara. Waktu itu kondisinya dari orang tua mengeluhkan anaknya tidak mengeluarkan suara. Jadi memang dia paham konsep lingkungan, tapi posisinya dia tidak mengeluarkan suara seperti itu. Jadi gimana caranya kita melatih anak ini untuk mau berbicara, karena pada dasarnya anaknya ada suaranya, cuman belum terbentuk seperti itu. Oke, nah apakah ada perbedaan sendiri Mbak terhadap tenaga pendidik menjadi seorang tenaga pendidik PLB dan juga seorang terapis mungkin? Kalau bedanya mungkin lebih mendasar dari segi akademik kayak gitu. Kalau untuk kami sebagai tenaga PLB mungkin tersirat yang seperti terapi bicara ya berarti. Cuman di sana kondisinya kalau terapi bicara itu kan lebih ke arah secara fungsional, bagaimana anak itu bicara secara kesehatan ya. Kalau misalnya kita dari segi pendidikannya, bagaimana membangun konsep persepsi anak, lebih ke arah membangun konsepsi seperti konsepsi warna, konsep dari segi angka seperti itu. Jadi anak terpacu untuk menjawab pertanyaan, lebih ke arah situ. Kalau misalnya terapi bicara kan lebih dari segi medis penanganannya seperti itu. Oke, jadi tentunya ada perbedaan nih antara seorang terapis dan juga seorang tenaga pendidik PLB. Nah, mungkin bisa diceritain Mbak Ai terkait dengan mungkin pertama kali waktu Mbak Ai menjalani profesi sebagai seorang tenaga pendidik PLB itu seperti apa? Kalau untuk pengalaman pertama kalinya, ya. Jadi ketika dulu pas perkuliahan kebetulan di semester 2 sudah mulai terlibat di laboratorium pendidikan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Di situ di laboratorium itu ada seorang anak yang punya energi lebih. Nah, kita biasanya sebutnya hiperaktif di situ. Jadi bagaimana caranya kita bermain dengan anak ini sambil menyisipkan pembelajaran seperti itu dan dia mau duduk tenang. Awalnya bingung dan akhirnya seiring berjalannya waktu mencoba terus dengan pendekatan bermain, terus mencari tahu anak ini sukanya apa. Nah, di situ mulai bertahap bisa membangun bonding dengan anak dan akhirnya pembelajaran itu bisa mencapai tujuannya gitu. Anak itu dari segi akademiknya juga berkembang dan dari segi kontrol pusat perhatiannya juga lebih meningkat dibanding awal dia datang ke laboratorium itu sendiri seperti itu. Oke, jadi itu pengalaman pertama kali ya, waktu menjadi seorang tenaga pendidik PLB. Nah, kalau boleh tahu juga sudah berapa lama Mbak Ai ini menjadi seorang tenaga pendidik PLB, Mbak? Untuk secara profesionalnya kebetulan saya itu fresh graduate dari tahun 2019. Cuman untuk nanganin anak berkebutuhan khusus sendiri kebetulan sudah mulai terlibat dari tahun 2014 seperti itu. Jadi sudah cukup lama pengalamannya ya. Oke, ya gimana tentunya nih sahabat kreatif ya, pasti akan ada juga tantangan-tantangannya tersendiri nih. Nah, untuk Mbak Ai sendiri gimana sih caranya menghadapi mungkin tantangannya sebagai seorang tenaga pendidik PLB, apalagi soal mendidik anak-anak yang memang istimewa gitu? Iya, sebenarnya tantangan paling berat menurut saya sendiri itu bagaimana berdamai sama orang tua. Karena terkadang orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus mereka masih memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Mereka ingin anaknya seperti anak-anak yang pada lainnya gitu. Sedangkan anak ini memiliki keterbatasan dan
potensi utamanya dia hanya bisa sampai sini. Jadi ini udah optimal, ini udah bagus, dia bisa sampai sini. Jadi gimana caranya kita pendekatan ke orang tua dan membuat orang tua tuh percaya sama anaknya. Kalau anaknya tuh bisa sampai sejauh ini tuh itu udah good banget, udah harus dapat apresiasi banget gitu. Itu sih sebenarnya tantangan terbesar selama ini ketika masuk di dan terjun di dunia pendidikan luar biasa. Oke, jadi itu menurut Bayi sendiri adalah salah satu tantangan yang terbesar ya, itu berdamai dengan orang tua ini sendiri. Nah, sejauh ini apa mungkin udah melakukan apa aja nih, Mbak, untuk meyakinkan orang tua bahwa apa yang memang ketika orang tua mempercayai anak-anaknya itu untuk diajarkan di situ gitu, apakah sudah ada gitu? Kalau yang buat saya sangat berkesan ya, kondisinya itu kebetulan waktu itu saya pernah punya anak murid, dia punya hambatan serebral palsi. Kondisinya dia itu karena tuntutan dari orang tuanya dia harus terapi, sekolah, jadi dia merasa nggak punya motivasi kayak gitu. Nah di situ kita ngebangun motivasinya dari bermain, dari ini, bahkan sampai dia sangat senang gitu. Dia lebih senang ketemu kita dibanding dia berangkat terapi kayak gitu. Bahkan dia selalu bilang, aku maunya belajar sama Kai, aku nggak mau berangkat terapi kayak gitu. Sampai akhirnya di situ, dan motivasi itu akhirnya membangun lagi semangatnya dia untuk belajar. Waktu itu dia lagi fokus untuk belajar baca cerita panjang. Nah di situ dengan progres yang seperti itu buat saya sendiri itu sangat wah banget gitu, gimana ngebangun motivasi anak yang sebelumnya dia udah kayak menyerah gitu karena posisinya dia lelah sama tuntutan, dia harus terapi, dia harus latihan berjalan gitu, padahal kondisinya kalau ini ya sebagaimana kalau misalnya dari pendidikan luar biasa sendiri, bagaimana kita mengoptimalkan potensinya, bukan kita memaksa anak harus bisa berjalan, harus bisa ini, tapi gimana caranya motivasinya itu dibangun untuk dia gimana nih ngembangin kemampuan membacanya kayak gitu, jadi semangat lagi. Oke, jadi mungkin dari semangat anak-anaknya itulah yang bikin mungkin Bayi itu mencintai profesinya sebagai seorang tenaga pendidik PLB sekarang ya, Mbak ya? Iya betul banget. Oke, dan gimana nih Sobat Kreatif, kita masih akan lanjut kembali mungkin di sesi terakhir kita ya. Mungkin nanti Bayi bisa menyimpulkan terkait dengan profesinya sebagai seorang tenaga pendidik PLB ini, Sobat Kreatif. Jadi tentunya sebelum nanti kita akhiri, masih bisa untuk buat ingin bertanya di kesempatan kali ini, masih kita buka untuk sesi pertanyaannya. Kamu boleh bertanya di WhatsApp kita di 0811 717 922 ataupun juga komen di live Instagram kita di @rripro2 Sungai Liat, Sahabat Kreatif ya. Yang mana kita masih akan melakukan live Instagram sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, Sahabat Kreatif, balik lagi masih di kelas inspirasi, masih bersama dengan Mbak I ya di kesempatan kali ini ya. Di mana nih ada pertanyaan Mbak I ya di Instagram kita di @rripro2 Sungai Liat, ini dari Kori_cantik ya. Apa di bawahnya ini kurang kelihatan, tapi pertanyaannya kasus paling apa ini ya, mungkin nggak kelihatan nih Sahabat Kreatif, nanti kita bacakan mungkin nih Sahabat Kreatif, nanti buat kamu yang ingin bergabung nih boleh di lewat WhatsApp kita 0811 717 922 ya. Di mana ini kayaknya kasus paling berat yang pernah dialami kayaknya Mbak Ai ya. Lalu gimana hasilnya? Ya itu sekilas kelihatannya ya, agak-agak buram nih dari sini ya. Mungkin intinya itu kasus paling berat yang mungkin pernah Mbak Ai hadapi, dan hasilnya itu gimana? Oke, kalau untuk kasus paling berat sendiri sebenarnya semua kasus kurang lebih ya kalau menurut saya. Mungkin kejadian yang paling worst banget waktu itu pernah saya kondisinya sempat cedera lengannya karena kondisi anaknya lagi emosinya lagi nggak stabil kayak gitu. Itu sih kejadian yang menurut saya paling ini, karena posisinya kan dia nyerang secara fisik kan, dan kondisi tubuh anaknya lebih besar dari saya kayak gitu. Jadi saya didorong sama dia
kebentur lemari dan agak cedera sih di lengan kiri kayak gitu. Jadi itu kasusnya lebih ke fisik gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya terkadang kan untuk terutama anak-anak yang mengalami autistik ya, dia kan kadang untuk kontrol emosinya masih kurang stabil gitu. Kalau misalnya lagi moodnya lagi nggak bagus, ada kecenderungan dia untuk marah dan terkadang dia nggak bisa nyampein, akhirnya dia ini nggak nyakitin diri dia, nyakitin orang lain kayak gitu. Itu sih yang menurut saya paling ini, karena maksudnya saya ngerasanya kayak saya cedera gitu karena nggak bisa nge-backup anak waktu itu, jadinya kelepasan kebentur itu sih. Oke, tapi selain dari itu berarti nggak ada ya? Selain daripada itu, alhamdulillah sih sampai sejauh ini baik-baik saja, dan untuk progres pembelajaran anak-anak semua kan kita tidak mematok standar anak itu harus bisa yang seperti anak pada umumnya, tapi bagaimana kita balik lagi ke standar anak itu sendiri gitu, kemampuan anak itu sampai sejauh mana kita ngelihat ngukur dari anak itu sendiri, tidak dari anak pada umumnya. Jadi menurut saya sampai sejauh ini semua pembelajaran itu berhasil, dan tinggal dipilih aja metodenya yang tepat yang mana kayak gitu. Oke, jadi sejauh ini masih aman berarti ya, namanya juga anak-anak juga ya Mbak ya. Oke, mengingat waktu kita juga sudah pukul 10.54 menit ya, mungkin pada kesempatan terakhir kali ini mungkin Mbak bisa untuk menyimpulkan terkait dengan profesinya sendiri, terus juga mungkin harapan-harapan kedepannya sendiri itu seperti apa untuk tenaga pendidik PLB. Silakan Mbak. Oke, kalau untuk harapannya dulu ya. Harapannya sendiri semoga pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini lebih terfasilitasi, karena kondisinya dari segi tenaga pendidik sendiri aja kita masih kekurangan, itu yang pertama. Terus mungkin bagaimana para masyarakat menghilangkan paradigma ketidakmampuan dari anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri kayak gitu, karena kondisinya mereka bisa dengan cara mereka sendiri. Hanya mungkin kalau kita berjalan untuk keluar dari rumah, kita biasanya lewat pintu depan. Nah, anak ini harus ke kamar mandi dulu, harus ke kamar dulu, harus ini baru mungkin mereka memilih jalan yang lain gitu. Sebenarnya lebih ke arah beda di situ aja sih. Dan mereka sama kayak kita gitu, karena balik lagi ciptaan Tuhan itu nggak ada yang gagal, nggak ada periode gagal ciptaan Tuhan. Mereka berhak dan mampu untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita yang pada umumnya kayak gitu. Jadi tolong jangan dibully, karena itu terjadi di mana-mana kayak gitu, kasus bullying yang malah akhirnya membuat anak-anak berkebutuhan khusus tidak terbangun secara baik emosionalnya seperti itu. Jadi itu untuk harapan kedepannya sendiri yang baik ya, terkait dengan mungkin anak-anak muridnya juga, yang dimana mungkin memang masih banyak pandangan-pandangan orang di luar sana, anak-anak berkebutuhan khusus ini memang kurang mungkin di mata mereka ya, tapi tentunya pasti akan ada sisi istimewanya dari mereka sendiri gitu ya. Yang dimana sebagai seorang tenaga pendidik PLB juga mungkin udah merasakannya juga ya, gimana untuk mengasuhnya dan lain sebagainya macamnya ya. Oke, dan terkait dengan profesinya Mbak sendiri, mungkin kedepannya ada harapan nggak untuk profesinya sendiri seperti apa? Untuk profesinya sendiri mungkin semoga kedepannya lebih terfasilitasi lagi dari segi pelayanannya, dan semoga kebetulan di PLA sendiri kita lagi mempersiapkan Mbak untuk menjadi unit layanan disabilitas. Semoga nanti ke depannya dari unit layanan disabilitas Kepulauan Bangka Belitung ini bisa menerima anak-anak dengan kondisi yang lebih variatif lagi. Jadi mereka terfasilitasi dari segi pendidikan, dari segi keterapiannya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk harapannya terhadap yang sedang ingin dilakukan ya, baik ya. Ya, betul. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Mbak Kurniasih yang sudah menyempatkan hadir ya, jauh-jauh datang dari Pangkal Pinang ya Mbak ya. Iya, betul. Iya, jauh-jauh datang dari Pangkal Pinang nih Sobat Kreatif, untuk menginspirasi kita semua tentunya di kelas inspirasi kali ini, dan juga semoga lancar selalu untuk profesinya ya, dan juga sabarnya dikuatkan lagi ya, diperbanyak lagi. Oke deh, lancar-lancar pokoknya semuanya, baik, dan juga lancar puasanya nanti ya sampai Lebaran ya, insya Allah ya.
Insya Allah. Insya Allah. Oke deh kalau gitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Ayi yang dimana Mbak Ayi ini adalah seorang tenaga pendidik PLB dari Pendidikan Luar Biasa Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dimana sahabat kreatif berarti kita harus akhiri juga untuk kelas inspirasi kita di kesempatan kali ini. Dan sekaligus aku juga mau pamit untuk diri dari ruang dengar kamu semua karena setelah ini di Pro 2 Kreatif kamu bakal ditemenin kembali, dilanjutin nih sahabat kreatif ya. Bareng-bareng sama Via yang akan menemani kamu sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, semoga bermanfaat untuk apapun yang kita sampaikan di pagi hari ini, sahabat kreatif. Jadi tentunya jangan kemana-mana. Stay tune bersama Proda FM, Suara Kreativitas. Demikian siaran 2 jam.